wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wahhab, al-mulkut tawwab, alladzi faddala safwatan min khalqihi fakanu hamalatal kitab wa ikhtassahum biwasi'i fadlihi liyusbihu min ulil albab wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa menunaikan salat duhur secara berjamaah dan juga bisa mengikuti kajian dalam rangka zikrullah, dalam rangka mengingat Allah. Ini menunjukkan dilapangkannya dunia untuk kita dan juga akhirat kita. Karena orang yang jauh dari zikir kepada Allah, hatinya akan terasa sempit. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang dia jauh dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka aku jadikan kehidupannya sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupannya menjadi sempit, hatinya sempit. Berapa banyak orang yang rumahnya luas, mobilnya lapang, hartanya banyak, tapi kehidupannya sempit, seakan-akan enggak manfaat. Mungkin ada yang pernah merasakan hal tersebut. Maka kondisi itu disebabkan oleh apa? Karena kita jauh dari mengingat Allah, jauh dari zikir kepada Allah. Tapi orang kalau dia mengingat Allah, zikir kepada Allah, ikut pengajian, hatinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang yang tidak banyak mengingat Allah, dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Ya, padahal dulu aku pernah menjadi orang yang bisa melihat. Di dunia kita bisa melihat, di akhirat ternyata dia dibuat buta. Kenapa? Kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Dulu kami sudah berikan tanda-tanda, diberikan musibah, ayo kembali ke masjid, ndang sholat. Diberikan ujian sakit, ingat jauhi riba. Diberikan ujian 1, 2, 3 agar kembali. Jadi sebetulnya seseorang ketika mendapatkan musibah, itu fungsinya untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Sudah lama dia menangis, mengangkat tangannya di hadapan Allah. Sekarang sudah tidak pernah lagi. Ya, sudah lama dulu pernah dia di sudut malam hari di pojok masjid minta rizki, minta anak, minta kemudahan hidup. Sekarang dia lupa. Makanya la'allahum yarji'un, dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini kamu menangis lagi? Kapan kamu mengangkat tangan lagi? Kapan kamu bersujud lagi? La'allahum yarji'un. Ya, atas ke ayatuna fanasitaha, kamu lupa ya, dengan peringatan-peringatan kami, tanda-tanda dari kami. Ya, wa kadzalikal yauma tunsa. Karena kamu di dunia sering lupa, kamu di dunia melupakan kami, maka di sini saatnya kami melupakan kalian. Coba bayangkan, ya, seseorang yang dilupakan itu sakitnya luar biasa. Ada di situ tapi tidak dianggap. Ya, sakitnya luar biasa. Kita saja tidak dianggap oleh manusia, tidak dianggap oleh bos, tidak dianggap oleh teman. Ada di situ enggak diajak bicara. Sakitnya luar biasa, apalagi tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap. Hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu dulu di dunia melupakan kami. Maka semoga hari ini menjadi saksi bahwasanya kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Baik jamaah rahimakumullah, melanjutkan kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim. Dalam mempelajari ilmu agama, dalam bermajelis, dalam ikut kajian, ada adab-adabnya. Kami lanjutkan adab yang nomor 14, yaitu ketika kita berada di majelis, ya. Beliau Imam An-Nawawi menyampaikan bahwasannya senantiasa beradab dengan siapapun yang ada di dalam majelis. Dengan sesama jamaah tetap menjaga adab yang baik, ya. Sesama teman kajian tetap berakhlak yang baik. Kenapa? Kita menjaga adab dengan teman-teman kajian, rekan-rekan yang hadir di dalam majelis, sama halnya dengan menjaga adab terhadap guru. Ketika kita mampu menghormati sesama teman majelis, berarti kita mampu menghormati guru. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ya, adab terhadap teman majelis itu sama dengan adab terhadap guru. Ini adab yang ke-14. Jadi siapapun di situ kita hormati, ya. Kemudian cara duduknya pun cara duduknya penuntut ilmu, bukan cara duduknya guru. Kalau guru terserah beliau mau duduk seperti apa. Misalkan di kursi. Atau kalau di Timur Tengah mungkin mereka punya adat duduk bersila di atas kursi. Atau duduk apapun mereka, cara gurunya beda dengan cara guru, cara duduk sebagai murid. Kalau duduk murid itu tidak bersandar, kemudian ya duduk bersila, rapi, tertib, tidak jegang dan lain sebagainya, ya sebagaimana seorang murid, ya, itu menghormati gurunya, ya. Seperti itulah cara duduknya. Ya, adab yang ke-15, ya, adalah ketika di dalam majelis itu jangan meninggikan suara. Jangan meninggikan suara. Misalkan ketika bertanya tidak berlebihan di luar daripada kebutuhan suara yang dibutuhkan, ataupun tidak boleh tertawa di dalam majelis, tiba-tiba tertawa dengan teman kajian, bercanda, berbisik-bisik, lucu, akhirnya tertawa, mengganggu jamaah yang lain. Lalu tidak banyak berbicara tanpa keperluan di dalam majelis itu. Ini mengurangi muru'ah, mengurangi wibawa, mengurangi keberkahan di dalam majelis, ya. Jadi suara itu juga dijaga di dalam majelis. Yang ke-16 dan ini terakhir jamaah rahimakumullah adalah ketika di dalam majelis itu tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, ya. Contohnya bermain-main dengan tangan ataupun dengan HP kalau sekarang, ya. Itu dalam bermajelis adabnya tidak baik. Karena pandangan mata itu diikuti pandangan hati, ya. Jadi kalau kita pandangan mata ke guru, berarti hati kita condong kepada guru. Kalau pandangan mata kita melihat jam, berarti pikiran ke jam. Pandangan mata ke HP, tentu fokusnya akan ke HP. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini, ya. Allah tidak menjadikan dalam hati seseorang itu bisa fokus dua-duanya sekaligus, nggak bisa. Yang ada hanyalah yang ini mungkin 50%, yang ini 50%, nggak bisa fokus, ya. Jadi kalau dia pandangan matanya tertutup, berarti kira-kira kecondongan hatinya kemana? Ke alam mimpi. Dia nggak fokus, ya. Jadi saking dalamnya perhatiannya sampai dia memandang ke dalam hatinya sampai mimpi. Nah, maka pandangan mata itu akan mengikuti pandangan hatinya. Jadi pandangannya kepada ustadznya ataupun gurunya sepanjang dia mulai sampai selesai. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah beberapa adab yang kami sampaikan sampai nomor 16. Moga-moga bisa kita terapkan dalam majelis-majelis kita, pengajian di sini maupun di manapun kita berada, agar apa? Dapat keberkahan, dapat keridhaan daripada guru dan keberkahan daripada majelis tersebut. Ilmunya manfaat untuk dia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat jamaah rahimakumullah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.